Kalian yang memilih, kalian juga yang mengkritik dan menghujat. Siapa yang salah jika hal tersebut sudah terjadi? Karena pada hakikatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Ya, Pilkada serentak akan segera berlangsung dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pesta demokrasi di Indonesia akan segera dimulai. Setidaknya ada banyak sekali daerah-daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah guna mengharapkan sebuah perubahan di balik pemilihan kepala daerah tersebut. Dan beberapa pasangan calon sudah melakukan pencalonan melalui Komisi Pemilihan Umum. Ada yang melalui jalur politik, ada yang melalui jalur independen. Banyak calon-calon yang sudah memasang banner di sana sini di seluruh tempat yang ada di wilayahnya masing-masing dengan slogan-slogan mereka yang pada dasarnya untuk mengharapkan sebuah perubahan dan tentunya agar dipilih oleh rakyat. Selain itu, ada yang melakukan kunjungan ke sana kemari, pergi pagi, pulang petang, plorak-plorok, lirak-lirik untuk menarik perhatian masyarakat yang disebut kampanye. Ya, ada yang melalui diam-diam, ada yang secara terbuka. Hal itu sebagai bentuk strategi untuk memperoleh suara terhadap rakyat. Namun tahukah kalian proses mereka dalam melakukan pertarungan politik di sebuah pemilihan atau pesta demokrasi tersebut rupanya terdapat suka dan duka. Bahkan banyak dukanya daripada sukanya. Kalau boleh kita lihat, pada dasarnya perjuangan mereka untuk memenangkan pilkada tersebut tentunya akan banyak sekali pengorbanan, khususnya korban finansial, karena tidak akan memungkinkan di mana proses kampanye yang dilakukan tanpa adanya uang yang memang diberikan. Sebab kita harus sadar, orang Indonesia ini orangnya adalah orang-orang yang suka berjuang, yakni menyukai beras, baju, dan uang. Sehingga kampanye tersebut tidak boleh melupakan ketiga hal tersebut, walaupun diberikan sebuah janji-janji, visi misi, bahkan ideologi sekalipun, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Tapi yang mereka butuhkan adalah salah satu di antara beras, baju, dan uang. Oleh karena itu, bagi para calon yang ingin memenangkan hal tersebut, saran saya berikan salah satu dari ketiga barang-barang tersebut. Itu perjuangan mereka setelah menang. Tidak hanya itu, ternyata dari para pemilih-pemilihnya sendiri ketika sudah memenangkan dalam proses pilkada tersebut juga memakan banyak korban. Bahkan kalau kita lihat dari pemilu 2019 yang lalu, bagaikan seolah-olah Indonesia ini terpecah belah, banyak konflik dan juga saling menghantang fitnah sana sini guna mengharapkan jagoannya menang dalam proses pemilu. Belum lagi di pilkada, tentunya akan banyak calon yang akan saling memainkan manajemen isu terhadap calon-calon yang lain guna memenangkan dirinya dalam proses pemilihan tersebut. Oleh karena itu, bersiaplah kalian nanti akan menghadapi kebohongan-kebohongan berita serta isu-isu yang diangkat
guna untuk memojokkan kandidat lain dalam proses pesta demokrasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, siap-siaplah untuk melihat dagelan demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia, khususnya di wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, entah itu kabupaten ataupun wali kota. Ketika jagoan kalian sudah menang dan sudah duduk di singgasana jabatan kepemimpinan, pasti akan dikritik akibat kebijakannya. Jika hal itu sudah terjadi, maka siapa yang boleh disalahkan? Kalian yang memilih, kalian juga yang mengkritik dan menghujat. Siapa yang salah jika hal tersebut sudah terjadi? Karena pada hakikatnya demokrasi ini menggambarkan siapa yang kau pilih, itulah yang akan kalian kritik. Oleh karena itu, jika kita salahkan pada jagoan kita yang setelah kita pilih nantinya jika memang sudah menang, itu sebenarnya salah total. Karena bisa saja dalam setiap kebijakan yang dibentuk, itu yang salah dalam realisasi tersebut adalah bawahannya. Karena terkadang konflik internal dalam sebuah birokrasi ini biasa sering terjadi. Oleh karena itu, saran saya, jangan pernah menyalahkan mereka yang sudah duduk di singgasana pemerintahan tertinggi dalam pemerintahan daerah maupun nasional. Karena terkadang mereka memiliki tujuan baik, namun bawah-bawahannya ini yang berkhianat ataupun secara tidak langsung tidak menjalankan tugasnya dengan cara yang maksimal. Oleh karena itu, bagi kalian yang nantinya akan memilih jagoannya, silahkan dukung sebaik mungkin jagoan tersebut dan jangan sampai kalian menghujat ataupun mengkritik mereka, karena pilihanmu adalah tujuanmu dan harus kau pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Dan bantulah dari setiap program-program kerja yang mereka buat agar tujuan dan perubahan dalam sebuah pemerintahan dan juga wilayah ini akan segera terwujud. Oleh karena itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak sepakat ataupun kritik dan saran yang sifatnya mendukung, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu lagi dalam channel Nawawi Kembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.